Ya. Saya mantan sekretaris Dewan Guru Besar UGM. Saya sangat yakin jasa Pak Jokowi asli. Berarti Jokowi ini sarjana S1, Ya, satu, lulus S1. S1 Iya, dari Fakultas Kehutanan. dari Fakultas Kehutanan. Dengan titel dokter Anda atau insinyur? Insinyur. Selamat datang di Ngawur Channel, tempat di mana kami bukan sekadar ikut arus, tapi berani membuka fakta dan logika. Kali ini kita akan membahas fenomena yang tak pernah surut, fitnah dan hujatan yang didasari kebencian terhadap sosok Bapak Joko Widodo, mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Dari awal beliau menjabat, sampai kini sudah tak lagi berkuasa, serangan demi serangan terus saja datang. Bukan karena bukti nyata, tapi karena rasa benci yang membutakan hati dan logika. Dan perlu kami tegaskan, kami di Ngawur Channel bukan tim sukses siapapun, bukan pembela buta, tapi hanya ikut prihatin melihat arus politik yang makin tidak sehat. Politik yang seharusnya menjadi ruang gagasan, kini berubah jadi ladang fitnah dan kebohongan. Tetap di Ngawur Channel, karena di sini kami tidak ikut arus, tapi mengupas yang waras di tengah yang ngawur. Oke kawan, mengawali tayangan kami, mari kita dengarkan dialog dan pernyataan dari Rektor dan Dekan Universitas Gadjah Mada. Bu Rektor, ijazah Pak Joko Widodo itu asli apa palsu? Kami punya data dan bukti bahwa Bapak Joko Widodo lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Pak Dekan, berarti yang dimiliki UGM sekarang ini adalah salinan ijazah Pak Jokowi ya? Iya. Boleh saya lihat ya Pak? Semua dokumen yang berkaitan dengan itu sekarang ada pada kepolisian. Oke. UGM selama ini basisnya adalah apa yang kami punya, sehingga bisa dikatakan jawaban kami akan tetap sama. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. Saya, Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Berikut adalah pernyataan resmi UGM terkait ijazah Bapak Joko Widodo. 1. UGM mengikuti dengan baik perkembangan di masyarakat terkait adanya pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah seorang alumni UGM yang bernama Joko Widodo. 2. Secara umum, UGM menghormati hak warga negara untuk mempertanyakan isu apapun dan untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. 3. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. 4. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Informasi yang lebih rinci telah dirilis dalam bentuk podcast di sini. 5. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Kawan-kawan, itu tadi pernyataan dari Rektor Universitas Gadjah Mada, Ibu Ova Emilia, yang mana beliau menerangkan bahwasannya Bapak Jokowi adalah alumni UGM, dan beliau lulusan tahun 1985. Sekarang mari kita dengarkan pernyataan dari Bapak Profesor Kuncoro, dan juga mantan Rektor UGM Bapak Profesor Gunawan. Saya sangat tidak puas, saya tersinggung. Silakan Bapak lihat ketika saya membacakan petisi UGM. 2 kali saya membaca bismillah. Saya mengatakan dengan suara kasih dari UGM, mengingatkan alumninya untuk tidak seperti itu. Maaf, saya takut ada chaos, Pak. Saya cinta Indonesia, saya cinta NKRI, saya cinta UGM, kan itu UGM mengingatkan alumnusnya. Dasarnya hanya itu. Dan dari UGM itu dibuat dalam pertemuan 250 orang kira-kira untuk merumuskan, kemudian ada debat dan sebagainya. Akhirnya ada tanda tangan, ada 2 mantan rektor, ada 2 mantan ketua senat akademi, ada mantan ketua DGB, ada mantan ketua sekretaris MBA, dan banyak yang lainnya, ketua dan sebagainya. Bahkan wakil rektor hadir di acara itu. Kita tidak main-main, ini dari hati yang kecil. Tapi ketika kami dengan diri mengingatkan, pertanyaan saya adalah, lalu dengan bahasa apa kami mengingat? Pak Kuncoro, karena tadi Bapak yakin bahwa Joko Widodo adalah pemegang ijazah
asli S1 dari Fakultas Kehutanan UGM, tetapi keyakinan Bapak itu tidak didukung dengan penglihatan langsung ya. Artinya Bapak tidak pernah melihat langsung, tidak pernah diperlihatkan tentang fisik ijazah itu. Saya percaya Mas Reza juga lulusan UGM. Saya juga tidak pernah meminta Mas Reza menunjukkan ijazah kepada saya. Dan saya percaya pada Mas Reza. Saya lihat dari orang-orang yang berkompeten di dalam hal ini yang meluluskan, yaitu Universitas Gadjah Mada, Fakultas Psikologi tempat Mas Reza juga bekerja. Dari situ apalagi ada teman-teman yang menyatakan bagi saya cukup, tidak harus menunjukkan fisiknya. Dan Berarti apa yang Pak Kun bisa katakan ketika ada 3 orang yang tanda petik mengharuskan pihak UGM untuk memperlihatkan ijazah Joko Widodo? Saya berbicara sesungguhnya tentang Mas Roy, Bang Risman, dan Dr. Tifa. sekarang kenapa harus ijazah itu ditunjukkan? Sekali lagi pertanyaan, bahwa bukti itu tidak harus ditunjukkan fisik itu harus ada, tetapi tanda-tanda yang lain itu sudah bisa cukup menjelaskan kepada kita tentang makna yang dimaksud. Berarti Jokowi ini sarjana S1, sarjana muda, atau apa jadinya? Ya S1, lulus S1. S1. Iya, Dari Fakultas Kehutanan. Dari Fakultas Kehutanan. Dengan titel Dokter Andes atau insinyur? Insinyur. Selamat sore Pak Bambang. Ini guru besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Siap, Pak, mohon pendapatnya tentang ijazah Bapak Jokowi. Saya mantan sekretaris Dewan Guru Besar UGM. Saya sangat yakin ijazah Pak Jokowi asli. Siap, sangat yakin ijazah Pak Jokowi asli. Terima kasih Pak Gunawan. Kami sudah tayangkan bukti pernyataan dari Rektor, dosen, dan Dewan Guru Besar UGM. Semua sudah jelas dan terang benderang. Tapi kalau masih juga tidak percaya, oke, sekarang akan kami tayangkan juga pernyataan dari teman kuliah Pak Jokowi di UGM, bahkan dari Ketua KSP, Bapak Ali Mohtar Ngabalin, yang pernah menjabat di era pemerintahan Pak Jokowi. Sekarang pertanyaannya sederhana, siapa sebenarnya yang membuat gaduh dan menebar fitnah? Kami hanya menampilkan fakta, sementara mereka terus menciptakan kebohongan demi kebencian. Teman angkatan November 85. Masuk 80 bukan masuk 82. Masuknya 80. Kita angkatan 80. Sudahnya 85. Nah, kebetulan yang punya kamera ini orangnya. Iya. Yang foto-foto ini gitu kan. Itu. Yang wisuda barengan juga ini orangnya. Ini yang bareng-bareng wisuda ada beberapa orang. Saya belakangan. Ya. Kita kloter berikutnya. Jadi dia itu kalau pakai pakaian rapi gini ya. Suatu saat kita habis praktikum manajemen ya, dia bawa map gitu. Saya bilang waktu itu belum presiden ya, kita manggilkan biasanya Jok itu dulu ya. Jok, kamu itu seperti pejabat Jok. Dia netis gitu. Nggak tahunya jadi presiden teman kita. Nah, saya terkesan naik Gunung Kerinci. Saya itu mau metik Edelweiss, dilarang dia. Ngapain Mas Bambang, nikmati aja. Bawa pulang Mas Bambang nanti jaji sampah. Itu yang saya ingat, saya enggak bawa Edelweiss itu. Padahal itu kenangan orang kalau naik gunung langsung punya Bung Edelweiss kenang-kenangan gitu. Pak Jokowi tidak pernah gitu. Nikmati aja alam itu gitu. Dengan kondisi sekarang itu kurang lebih masih sama. Satu yang saya katakan, tidak pernah marah. Tidak pernah marah. Wise dia. Kalaupun kita gojekan, ya sederhana saja gojekannya gitu kan, bergurau saja. Kalau misalkan ketersinggungan, nggak pernah marah. Dengan menasihatin kita itu biasa. Itu tadi yang kata Pak Bambang. Beliau itu memang pemersatu. Iya. Ya. Kita ini dari berapa kubu gitu kan, ya maklum lah dari mahasiswa kan ada HMI ada apa, tapi bisa disatukan gitu. Ya, kita sampai sekarang. Beliau lah yang ibaratnya walaupun beliau bukan pengurus bukan apa, tapi beliau bisa merangkul kita semua. Gitu. Kita itu sama-sama kuliah, kita ke hutan sama-sama, praktikum sama-sama, wisuda bersama. Iya. Ijazah aslinya itu seperti ini, sama kita, sama semua gitu. Iya. Ijazah kita itu ya begini. Bukan beda tulisannya. Dekannya siapa, rektornya siapa itu sama. Kalau cuma soal tulisan itu kan selera. Mau nyeni atau nggak nyeni itu kan yang penting itu tanda kelulusan. Jokowi, mudah-mudahan Anda ingat saya Arwono Pak. Saya teman Pak Hari Mulyono almarhum. Itu Pak Hari cerita bahwa dia adalah teman kuliah Anda di Fakultas Kehutanan UGM. Ya, waktu itu saya yakin bahwa Anda memang kuliah di UGM.
Nah, ini yang jadi pertanyaan, tunjukkan ijazahmu yang asli sudah selesai semua. Tapi karena tidak ditunjukkan, hanya omongan orang, omongan rektor dan sebagainya, Anda yang ngomong sebesar apapun, seluar biasa apapun omongan Anda, itu tidak dipercaya, itu aja persoalannya. Saya percaya Anda punya ijazah, tapi karena omongan Anda sudah tidak dipercaya itu, sehingga sekarang bergulir terus, Pak. Itu nanti menjadi energi negatif buat sampean. Tidak ada haknya. Togar, kamu doktor ya? Ya, saya doktor. Tamatan mana? Saya sebutkan, saya adalah tamatan Universitas Udayana. Mana ijazah? Apa haknya dia minta ijazah saya? Apa legalitas dia nanyain ijazah saya? Lu udah kawin ya? Udah punya istri? Orang kan bertanya, mana surat nikah? Kan orang gila namanya. Jadi orang-orang yang menanyakan, mana Pak Jokowi ijazahmu? Itu orang gila lah. Otakmu yang palsu berarti. Bukan ijazahnya yang palsu, otakmu yang palsu. Untuk yang namanya election, pemilihan, dia sudah jenjangnya terlampaui jauh. Wali kota, gubernur, dan kepala pemerintahan Republik Indonesia. Saya tahu loh, ini saya tahu siapa yang berteriak di sini kan saya tahu. Siapa itu? Ya di depan mata itu kan saya tahu. Oh si Anu dulu pernah datang sama saya. Kenapa Jokowi beginikan saya, Lik? Oh ini saya tahu semua. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar, bertahun-tahun. Jadi, semua sudah terang benderang. Fakta dan kesaksian sudah kami tampilkan, dari kampus, para dosen, hingga teman kuliah beliau sendiri. Tapi entah kenapa, masih saja ada yang memilih menutup mata dan telinga. Kami di Ngawur Channel tidak sedang membela siapapun, tapi kami hanya ingin meluruskan apa yang selama ini dipelintir oleh segelintir pihak. Karena kebenaran tidak perlu dibungkus dengan kebencian, cukup disampaikan dengan jujur dan apa adanya. Jadi buat kalian semua, jangan lupa like, share, dan subscribe Ngawur Channel, biar makin banyak yang tercerahkan oleh fakta, bukan fitnah.